Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita bisa jumpa lagi di hari yang baru ini. Dan sebagaimana biasa, saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup bagi kita untuk kita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dalam Keluaran 33 ayat 15 yang berbunyi demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian ini merupakan bagian yang mencatat atau mengisahkan tentang bagaimana Musa meminta penyertaan Tuhan baginya dan bagi bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Di dalam terjemahan lain berbunyi, jawab Musa, jika engkau tidak menyertai kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi ini tentang meminta penyertaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi Musa penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Karena itu Musa berkata, jika engkau tidak menyertai kami atau jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lebih jauh di dalam ayat 16 Musa berkata, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu berbicara tentang jaminan Tuhan, tanggung jawab Tuhan, keberpihakan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan atas umatnya. Dan itulah yang mereka sudah alami dan mereka minta agar Tuhan selalu menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel sejak keluar dari Mesir hingga masuk ke tanah Kanaan, kalau kita baca kisahnya, kita menemukan betapa nyata dan luar biasanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana saat mereka menghadapi Firaun yang keras kepala, kemudian mereka menghadapi situasi sulit di mana ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun dan tentaranya mengejar mereka dari belakang dan di depan mereka ada laut Tiberau. Bagaimana mereka menghadapi setiap musuh yang menghadang mereka di sepanjang perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Bagaimana mereka menghadapi masa-masa yang sulit di mana mereka kehabisan air minum dan juga kehabisan bahan makanan, dan masih banyak lagi tantangan lain yang dihadapi oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Namun satu hal yang luar biasa kita lihat, bahwa penyertaan dan pembelaan Tuhan sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka bisa lewati, mereka bisa atasi, mereka keluar sebagai orang-orang yang berkemenangan. Itu sebabnya Musa meminta penyertaan Tuhan baginya dan bagi bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang baginya itu tidak mudah. Tapi kalau Tuhan menyertai, maka semuanya pasti akan dimudahkan. Kemenangan, keberhasilan, pemeliharaan yang nyata dari Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup mereka. Dan itulah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan sekarang untuk kita, apa yang saudara dan saya khawatirkan hari ini? Apa yang saudara dan saya gumuli hari ini? Apakah saudara sedang menghadapi pekerjaan yang berat, kesulitan dan tantangan serta masalah yang kompleks, yang berat di dalam kehidupan saudara? Saya mau bilang sama saudara, jangan khawatir, jangan takut. Karena sebagaimana
Allah menyertai Musa dan bangsa Israel, demikianlah Allah akan menyertai saudara dan saya. Satu hal yang saudara dan saya perlu lakukan adalah selalu meminta penyertaan Tuhan. Karena kita tahu penyertaan Tuhan itu segalanya bagi kita, dan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Nah, inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Semoga ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk membangun relasi yang intens dengan Tuhan, supaya kita memastikan Tuhan selalu menyertai kita. Kita bersama Tuhan, Tuhan bersama kita dalam setiap perjalanan dan dalam setiap aktivitas kita. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan berkarya bagi kita. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, akhir dari renungan ini saya mengajak kita untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan bagi kita dalam setiap aktivitas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan anugerahkan bagi kami hari yang baru, dan terutama hidup yang Tuhan masih berikan buat kami. Sebentar lagi kami akan beraktivitas. Kami sadar bahwa kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Penyertaan Tuhan itu segalanya bagi kami. Karena itu Tuhan, mari pimpin kami, tuntun kami, sertai kami di setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat menjalankan aktivitas, dan doa saya Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu.